Kami dari kelompok 7, saya Niatul Istiana bersama rekan saya Nadiatul Izzah Saya Nadiatul Izzah akan menjelaskan PowerPoint kami yang berjudul Teks Akademik dan Teks Non-Akademik. Pengertian teks akademik dan teks non-akademik. Yang pertama, teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan suatu tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akademik sendiri berasal dari kata akademik yang berarti lembaga pendidikan tinggi seperti universitas, institut, dan sekolah tinggi. Teks akademik dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, laporan praktikum, laporan penelitian, dan membuat artikel ilmiah. Yang kedua, teks non-akademik. Teks non-akademik adalah karya yang ditulis tidak berdasarkan kenyataan dan penalaran ilmiah. Ia hanya menyajikan beberapa fakta umum ataupun pribadi, namun tidak menggunakan metode yang baik dan benar. Oleh karena itu, untuk membedakan antara teks akademik dan teks non-akademik, di sini kami akan menjelaskan beberapa hal ciri-ciri dari keduanya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu ciri-ciri teks akademik. Yang pertama, yaitu bersifat sederhana dan tidak berlebihan. Kesederhanaan teks akademik itu dapat terlihat dari struktur kalimat yang digunakannya, yaitu menggunakan kalimat simplex. Yang kedua, yaitu padat akan informasi. Teks akademik itu harus padat akan informasi dan banyak menggunakan kata-kata leksikal. Yang ketiga, objektif. Keobjektifan ini dapat terlihat dari fakta dan data yang diungkapkan. Yang keempat, netral. Kenetralan ini dapat kita lihat dari penilaian atau pernyataan yang bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Setelah saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yaitu ciri-ciri teks non-akademik. Yang pertama, bersifat mengajak. Yang kedua, tidak memuat masalah topik yang dibahas. Yang ketiga, bersifat selektif. Yang keempat, penyajian teks non-akademik diiringi sejarah. Yang kelima, tidak ada bantuan bukti. Yang keenam, situasi didramatisir. Yang ketujuh, tanpa dukungan bukti. Yang selanjutnya, pentingnya teks akademik dikarenakan teks ini dinilai memiliki dimensi yang berbeda. Dalam arti, untuk memahaminya dibutuhkan pendekatan yang berbeda. Selanjutnya, mengenali struktur teks dan genre-genre makro yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, ulasan buku. Buku dapat dikelompokkan menjadi buku ajaran dan buku referensi. Ulasan buku, yang juga sering disebut timbang buku, adalah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Yang kedua, proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan kegiatan. Proposal dapat berupa proposal penelitian atau proposal kegiatan. Yang ketiga, laporan. Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian ditata dengan struktur teks. Yang keempat, artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.